Oke, pagi teman-teman. Sekarang hari Kamis ya. Saya lupa tanggal 7 kayaknya. Ya, saya lupa tanggal. Ini hari Kamis, hari kedua solo touring Tangsel Palembang. Saya dan ayah saya udah siap nih, kita baru aja check out dari penginapan di Hotel O Kedaton. Tujuan hari kedua ini adalah langsung ke Palembang. Berdasarkan jaraknya sih Google Maps, jaraknya sekitar 370 km. Iya. Ya. Ya, berdasarkan Google Maps, jaraknya sekitar 370-an kilometer. Ini kurang lebih kayak gini. Di depan penginapannya dia ada di sekitar kayak semacam perumahan gitu ya, nggak di pinggir jalan besar. Jadinya kalau malam itu tentram, nggak berisik sama bunyi kendaraan. Juga sebenarnya kalau kalian mau ke mana namanya, ke jalan besarnya nggak sejauh itu teman-teman, nggak terlalu jauh jaraknya, karena kita bisa langsung lewat di gang kecil ini, nanti langsung tembus ke arah jalan utamanya. Oke. Nah tuh di depan langsung jalan utamanya, jadi kita langsung gas ke arah Palembang. Oke, trip 2 udah kita nolin ya buat ngitung perjalanan hari ini. Kemarin kita bepergian sekitar 213 km. Dan mari kita hitung apakah beneran 370 hari ini. Kita belum sarapan juga hari ini teman-teman. Pagi ini. Jadi mungkin nanti habis ini sekalian mau nyari sarapan dulu. Ya, ini kita ambil putar balik. Ya, bismillah. Semoga lancar di hari kedua ya. Estimasi sih touring kali ini totalnya adalah 6 hari estimasinya teman-teman. Jadi di hari ke-6 itu nanti adalah hari dimana kita kembali ke Tangsel. Ya kurang lebih kayak gini suasana di kota Bandar Lampung ya. Di pagi hari, hari Kamis, hari kerja. Yang mungkin lagi jalanan nih didominasi sama orang-orang yang berangkat kerja. Kalau sekolah sih harusnya udah masuk. Ya, sama BTW harga bensin ternyata di Sumatera itu beda sama di Jabodetabek khususnya. Jadi kemarin saat isi bensin di Tarahan kalau nggak salah nama tempatnya. Ya jadi harga Pertamax saya baru biasa saya beli 60.000 itu dapat 5,2 liter ya di touring kemarin habis pulang dari Lombok ya kan. Dan saya sempat baca juga di Tangsel Info kalau nggak ada perubahan harga. Tapi kemarin saat saya isi 60.000 juga, itu saya cuma dapat 4,7 liter. Saya kaget, loh kok bisa beda? Perasaan saya udah baca beritanya nggak ada perbedaan harga, nggak ada kenaikan harga gitu ya. Ternyata saya cek meterannya 1 liternya tuh 12.600. Nah, saya kaget dong kayak, wah kok bisa? Dan ternyata kalau di Sumatera tuh harganya beda sama di Pulau Jawa teman-teman. Saya baru satu itu tuh.
Jadi ya mungkin karena masalah logistik juga kali ya, makanya di sini bisa beda pengiriman gitu-gitu kan ada biayanya ya. Oke teman-teman, kita habis makan bubur ayam pinggir jalan depan kantor pos KCP Kedaton ya. Oke, bismillah. Sekarang jam 8.13. Tadi makan bubur 2 sama sate telur puyuh. Itu harganya sekitar 25.000 sama air putih satu. Air aqua gelas gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kata tukang buburnya, estimasi ke daerah Palembang ya, ke Palembang dari sini lewat lintas sekitar 10 jam. Kalau lewat tol sih katanya 5 sampai 6 jam. Karena naik motor dan ramai katanya ada kemungkinan ya 10 jam adalah. Kalau menurut Google Maps sendiri sih 8 jam. Ya, cuman sama istirahat makan siang nanti mungkin jadi 10 jam adalah. Oke, kita lanjutkan dulu dari kota Bandar Lampung teman-teman. Situasi cuaca ini berawan sih ya, dan lumayan gelap. Mari kita berdoa supaya cuacanya terus seperti ini sampai kita sampai di Palembang, nggak hujan. Soalnya kalau hujan emang agak ribet. Apalagi kemarin kita udah di prank 2 kali hujan. Wow. Oke, jam 8.18 kita meninggalkan kota Bandar Lampung dan kembali ke jalan lintas Sumatera harusnya ya. Oh, langsung disambut oleh kendaraan-kendaraan berat. Ada bis, ada truk ya kan. Wow, baru keluar loh dari kotanya. Oke, ini macet karena ada bis habis turun naikin penumpang kayaknya. AKDP Puspa Jaya. Dan ya karena masih pagi juga mungkin ya, cuacanya bersahabat sekali, sangat segar. Matahari alhamdulillah terlihat di kanan. Jadi ya kekhawatiran akan terjadi hujan tidak begitu besar. Setidaknya ya sampai beberapa jam ke depan lah ya. Berarti kalau 10 jam perjalanan kita nyampe di Palembang maghrib ya, jam 6 sore nanti. Oke teman-teman, kayaknya kita udah memasuki daerah dekat-dekat Bandara Raden Intan ya. Tadi udah ada bangunan buat karantina, ada hotel yang nama hotelnya Hotel Bandara ya kan. Kayaknya sih di depan-depan nanti di sebelah kanan. Kalau tadi saya sempat lihat-lihat di Google Maps juga sebelum berangkat ya. Dan satu yang saya notice di khususnya daerah Lampung sini ya, di SPBU-nya itu banyak banget truknya teman-teman. Kalau mau dibandingin sama Pantura atau mungkin Jalan Selatan di Jawa, itu di sini lebih banyak truk yang udah ngantri. Kemarin juga sebelum Tarahan itu ya, itu solar pada habis, truknya banyak banget yang parkir di sana. Entah itu emang mereka istirahat atau emang berhenti di situ aja atau emang nunggu solar gitu. Kayaknya sih menurut saya, asumsi saya itu nunggu solar. Emang apakah solar langka di sini teman-teman? Saya kurang tahu juga karena saya nggak pernah pakai solar. Oke, ini kayaknya bandaranya nih. Selamat datang di Bandara Raden Inten. Oh, Inten guys, bukan Intan, Inten. Oh, apakah kalau ke kota Bandar Lampung itu ke bandaranya Bandara Raden Inten ini ya? Nah, nih di kanan kita bandaranya teman-teman. Oh, dia pinggir jalan banget ya, nggak jauh. Oke. Bagus juga bangunannya. Oke, ini kita masih lanjut lagi setelah Bandara Raden Inten. Kayak apa nih? Pantai Tanjung. Waduh, nggak ada tulisan Palembang ya. Weh, apa ini guys? Oh, ada truk. Oh, kebalik dia. Kok bisa? Serem juga.
Oke, kita mau isi bensin dulu. 20. Sebenarnya masih banyak, cuman biar nggak mampir-mampir lagi. Tuh, 12.600 harganya. Oke, harusnya nggak kepenuhan ya, 20. Yes. Oke, 1,58 liter kita isi. Di sini harganya 12.600, teman-teman. Saya nggak aware ya kalau harganya beda. Oke, kita masih mau lanjutkan perjalanan, masih 300 km menuju Palembang. Udah, yuk. Oke, bismillah. Kayak gini teman-teman, jalanannya dari tadi asli kayak yang bikin capek adalah kita ngantri mulu di belakang truk. Selain jalannya sempit, satu jalur doang, itu kalau udah ketahan truk-truk yang gede itu panjang banget teman-teman. Jadi nyalip satu kayak kita ganti-gantian nyalipnya. Vibe-nya sih mirip di Pantura, cuman bedanya kalau Pantura kan 2 jalur ya, jadi kita masih gampang lah nyusul kendaraan besar. Sementara kalau di sini tuh agak susah, apalagi yang arah balik juga cenderung rame kan. Oke, nanti kita di depan di Terbanggi besar ya kalau nggak salah namanya, kita ambil kanan di persimpangan supaya masuk ke lintas timur, bukan ke lintas tengah. Saya nggak tahu ini namanya bener lintas timur apa bukan ya. Ini saya sering baca-baca aja. Ada yang bilang lintas barat, lintas timur, lintas tengah ya kan. Nah ini kita ambil ke Menggala Palembang, Kota Bumi Pak. Jangan ke arah Kota Bumi, soalnya saya lihat-lihat sih lebih jauh ya. Cuman nggak tahu kondisi jalannya tuh enak apa enggak kalau yang kita ambil ke kanan nanti di depan teman-teman. Ya harusnya kesini bener ya. Kalau tadi ke Kota Bumi, soalnya ini jalannya masih garis kuning sih, yang artinya masih jalan nasional yang di apa namanya diurusnya sama PUPR. Jadi ini masih termasuk ke jalan utama juga. Oke, 300 km setara dari Tangsel ke mana ya? Ke Cilacap ya? Apa kurang? Cilacap sih kayaknya 300 km tuh. Ya sekitar 8 jam mungkin. Yang selambat-lambatnya insya Allah kita nyampe jam 8 malam lah ya. Nggak yang malam-malam banget. Kalau lewat sini ya lebih sedikit ya truknya dibanding tadi lewat arah Kota Bumi. Oke teman-teman, sekarang kita masih di perjalanan menuju ke arah Menggala ya. Jujur di sini enak banget, khususnya ketika kalian udah lewatin persimpangan ya, yang kalau lurus itu ke Kota Bumi. Nah kita ambil kanan ke arah Menggala. Dua-duanya bisa ke Palembang, cuman kalau lewat sini yang saya rasain itu truknya nggak sebanyak sebelumnya, cenderung lebih sepi dan nggak pernah ada yang sampai bener-bener mengekor gitu teman-teman. Aduh. Jalannya juga ya so far so good lah, boleh lah, walaupun ada tambelan dan lubang yang lumayan dalam, tapi ya minor masih tetap nyaman kok. Oke, ini kita udah 30 km dari pom bensin terakhir, masih lanjut terus. Cuaca lumayan panas, tapi ya saya lebih suka kayak gini daripada hujan. Oh, di kanan kiri kita banyak banget perkebunan. Ada yang punya pemerintah, ada yang objek vital nasional, ada yang punya swasta juga, sama mungkin ada yang punya pribadi ya. Tapi ini benar-benar luas banget perkebunannya di mana-mana teman-teman. Ya kayak gini lah suasananya teman-teman. Saya masih belum pernah lewat sini, benar-benar ini pertama kalinya banget. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya ekspektasikan ke depannya di jalan ini. Cuma ya so far saya menikmati ya setelah persimpangan yang Kota Bumi Menggala tadi. Ini saya nggak tahu ya emang jamnya aja atau emang kalau lewat jalan yang Menggala ini, karena tadi udah lewatin sih Menggala ya di belakang. Apakah lewat sini lebih sepi
Soalnya tadi waktu masih, saya lupa lagi namanya apa, sebelum persimpangan tadi Kota Bumi sama Menggala, itu rame banget jalanannya teman-teman. Bener-bener truknya banyak banget, truknya lebih gede gitu ya. Kalau di sini nggak tahu kenapa ya, somehow kayak lebih lancar aja. No, Menggala lebih enjoy lah di bawah berkendara ya. Kadang harus pelan-pelan, kayak berhenti berhenti, nyalip. Oke, Palembang arah kanan teman-teman. Menggala. Kita rest dulu kali ya. Udah 60 km sejak terakhir kali tadi beristirahat. Oke teman-teman, kita habis istirahat bentar di Alfamart, isi ulang stok air yang sudah habis. Sekarang hampir jam 11 ya. Kita mau lanjut lagi, masih ada 250 km lah kurang lebih ya. Kurang lebih sih 5,5 jam. Jadi ada kemungkinan kita bakal nyampe jam 4-an kayaknya. Dan ini panas banget. Kalian kalau lewat sini jangan lupa pakai sunscreen teman-teman, atau mungkin pakai baju kaos yang benar-benar menutupi kulit, soalnya menyengat banget. Saya akhirnya pakai manset yang saya bawa. Tadinya nggak mau saya pakai sebenarnya, cuman emang panas banget. Oke, ini kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Dari Bandar Lampung udah 111 km ya. Habis lewatin Tulang Bawang juga. Nanti di depan kita ke arah mana ya? Umbar gitu, saya lupa namanya. Itu jaraknya masih 60 kilo dari sini. Oh, ini DPRD Tulang Bawang teman-teman. Oh, pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang ada di sini ya berarti ya. Ini BPBD. Oh, oke, ini masjid Baitur Rahman. Oh, gedenya Menggala. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Ada petunjuk di depan. Mas Suji, Palembang, lurus Sukadana, Labuan Bakaheni kanan. Oh, ke Bakaheni bisa juga lewat kanan sini ya. Kayaknya alternatif ya. Oke teman-teman, jam setengah 12 lewat ya, 11.37 sekarang. Kita resmi memasuki Kabupaten Mesuji. Masih panas seperti biasa. Jalanan cenderung lancar. Harusnya ke Palembang itu masih sekitar 200 km lah ya. Mungkin 215 km kurang lebih dari sini. Kita rest selanjutnya paling nanti buat sholat zuhur ya, sekalian makan siang jam 12. Mungkin udah masuk di kotanya ya. Ini kalau malam benar-benar gelap banget teman-teman, nggak ada lampu penerangan jalan ya. Kanan kirinya pohon. Cuman saya nggak tahu nih kalau malam apakah ramai kendaraan juga kayak truk atau emang sepi banget. Ini siang aja sepi ya, hitungannya ya, kayak gini kan sepi. Oke, kita tadi habis lewatin kota Mesuji. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Sekalian istirahat sholat. Toiletnya mana ya? Ini musolanya. Oh, ini toiletnya nih. Udah jam 11.56. Oh, ayah saya isi bensin. Kita sholat dulu aja kali ya. Isi deh sekalian. Soalnya kayaknya bakal jarang banget. Iya. Ayah habis. Oke, pegalnya. Oke, kita isi 35.000. Ya. Oke, dapat 2,7 liter. Nggak full banget sih, cuman ya sudahlah.
Ya taruh sini aja kali ya, buat jaga-jaga. Oke, kita istirahat dulu sebentar, udah jam 12. Kita udah berkendara 175 km ya. Sebenarnya 175 tuh nggak jauh-jauh banget, kayak kita udah biasa jauh, lebih jauh dari ini, cuman rasanya kayak lebih capek aja. Oke teman-teman, kita habis makan siang tadi, makan yang kita beli di Bandar Lampung deket bubur tadi pagi. Udah siap? Oke, jarak ke Palembang masih 180 km. Ini udah setengah jalan berarti ya. Berarti kalau ke Palembang kalian nyampe Mesuji itu udah setengah jalan. Dan sekarang kita udah isi bensin juga tadi. Saya isi 2,7 liter kalau nggak salah, 35.000. Oke, kanan kosong. Sekarang udah jam 12.15. Tadi mau sekalian sholat, cuman musolanya kurang, jadi kita nyari masjid aja nanti. Kemungkinan sih estimasi 4 sampai 5 jam lah nyampe Palembang dari sini teman-teman. Soalnya ini kan setengah jalan ya hitungannya ya. Jadinya kayak ya, ibaratnya kurang lebih sama lah sama waktu tempuh kita dari berangkat sampai sini, yaitu dari jam 8 kan tadi ya. 9, 10, 11, 12, 4 jam. Tadi kita nyampe sini dalam waktu 4 jam, berarti ya kurang lebih dengan jarak yang sama dan kondisi jalan yang mirip-mirip ya 4 jam juga lah, 5 jam paling. Apalagi kita paling satu kali rest lagi untuk sholat. Lewat lintas timur so far menurut saya enak-enak aja. Tapi dengan catatan kalian lewat sini waktu masih terang ya, waktu masih siang. Soalnya benar-benar udah puluhan kilometer ini nggak ada lampu jalan teman-teman. Ya sebenarnya kalau kalian mau jalan malam biar nggak panas kayak gini ya nggak masalah sih. Cuman ya itu tadi pasti gelap. Dan ini jarak kota ke kotanya lumayan jauh di sini. Dari tadi mostly kayak ya kebun-kebun kanan kirinya, kayak desa kecil aja. Jadi kalau kalian mau nyari makan atau nyari Indomaret gitu ya lumayan lah jaraknya satu sama lain gitu. Tadi juga menjadi pengisian bensin ketiga kita dalam solo touring ke Palembang. Oke, kita salip dulu. Di sini tadi saya nggak ngisi, saya biasa kan punya habit ngisi bensin tuh kalau udah 1 bar, kalau udah kedip ya. Cuman di touring kali ini karena saya berdua ayah saya yang tangki motornya berbeda, ya saya setiap ke SPBU ayah saya ngisi, ya saya juga ngisi biar bareng aja gitu. Oke, ini cuaca di depan lumayan gelap, agak mendung, cuman rasanya panas banget. Ada kemungkinan nanti sore hujan juga, tapi ya semoga di perjalanan ini sampai kita nyampe penginapan aja deh nggak hujan ya. Paling makan malam nanti di Palembang teman-teman, soalnya harusnya sih udah nyampe sana. Oke, tiba-tiba hujan deras teman-teman. Kita mau nyari masjid aja buat menepi sekalian sholat ya. Padahal di belakang cerah loh. Padahal kalau dilihat di langit sih nggak mendung-mendung banget ya, cuman tiba-tiba hujan. Sekarang udah jam 12:30 siang, hampir 200 km kita berkendara teman-teman. Wah, apa itu? Ramai banget. Ya, jadi tadi kita baru aja lewatin Pematang Siantar. Itu Kabupaten Mesuji ternyata. Aduh, lobang. Dan saya nggak tahu ini masih termasuk Pematang Siantar apa enggak. Tapi harusnya kalau enggak itu salah satu kecamatan setelahnya lah. Oke, kita belum melihat tanda-tanda adanya masjid di sini teman-teman. Jangankan masjid ya, rumah aja jarang-jarang loh. Tadi cuma ada Indomaret satu, cuman karena kita udah makan ya, kita udah kenyang juga. Akhirnya kita lanjut aja nyari berhentinya di masjid. Tuh kan hujannya berhenti loh. Untung tadi nggak berhenti pakai jas hujan. Jadi ini adalah ketiga kalinya kita kena hujan di perjalanan solo touring Tangsel Palembang. Dan
tiga-tiganya kayak sebentar doang. Kita lewatin dikit ke depan dikit langsung berhenti. Oke, kita berhenti dulu untuk sholat di Masjid Nurul Amal, Desa Suryadi, Mesuji, Oki, Sumsel. Oke teman-teman, kita habis istirahat, sholat sama rebahan bentar di Masjid Nurul Amal, Desa Suryadi, Mesuji. Ya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi. Perjalanan masih panjang. Oke, bismillah. Sekarang udah jam hampir setengah 2 ya, 1:23. 1:23. Duh, susah banget ini. Ya, perjalanan masih panjang, kurang lebih 3,5 jam lah. Posisi kita sekarang masih di Oki, daerah Oki, Kabupaten Oki. Oki. Dan kita udah resmi meninggalkan Lampung. Ternyata teman-teman, kita udah masuk di Sumatera Selatan. Ya bisa yuk, udah lebih dari setengah jalan nih ke Palembang. Ya, tadi kita habis istirahat, sholat, rebahan sekitar ya setengah jam lah, setengah jam lebih. Oke, Palembang lurus. Waduh, waduh, waduh. Mengerikan. Oke, Palembang masih lurus teman-teman. Estimasi 3,5 jam, berarti sekitar jam 5 sore lah kita nyampe. Itu juga kalau kita nggak banyak istirahat lagi, paling kita istirahat 2 kali lagi lah. Oh, nih alun-alunnya Suryadi, I love Suryadi. Tapi perumahan warganya dikit juga ya di desa Suryadi ini. Apa belum, nanti masih di depan? Oke teman-teman, Palembang udah kurang dari 100 km lagi. Sementara saya masih belum tahu nih kita udah di daerah mana, karena belum ada petunjuk ya dari tadi. Panas guys, ini jam setengah 3 sore. Oke, ada wisata nih, wisata Danau Teluk Gelam. Oh, lagi pembangunan juga nih kayaknya. Danau Teluk Gelam, di mana itu Danau Teluk Gelam? Oh, ini antara pembangunan buat wisata atau pabrik atau mungkin buat perusahaan perkebunan ya. Cuman sih kayaknya buat wisata, soalnya kan di situnya wisata. Oke, dari tadi jalannya kayak gini teman-teman. Mungkin sesekali di belakang tadi ada beton, cuman nggak banyak. Oh, ini polseknya Teluk Gelam. Sebenarnya kalau yang saya lihat-lihat ya, rata-rata yang paling populer buat touring itu ke arah lintas barat ya, ke arah Krui. Cuman karena saya penasaran juga sama Palembang, karena belum pernah ya seumur hidup saya. Jadi kita ke Palembang dulu, dan 2 hari dari sekarang kita bakal ke Krui dari Palembang teman-teman. Baru setelah itu kita balik lagi ke Bandar Lampung. Jadi mungkin setelah saya coba pertimbangkan enakan gitu rutenya, jadi kita lintas timur dulu ke arah Palembang, baru nanti ke selatan ke arah Krui. Saya masih belum tahu nih kondisi di lintas selain lintas timur yang udah saya lewati kayak gimana, jadi saya belum bisa compare. Cuman di lintas timur ini bener-bener udah 200-an kilometer, enak-enak aja sih jalanannya. BTW sorry banget nih kalau di audio videonya suara anginnya kedengeran banget, soalnya emang lumayan kenceng. Dan di depan tiba-tiba gelap. Semoga kita udah nyampe Palembang deh ya sebelum hujan. Ya, kayak yang saya maksud kayak gini teman-teman. Jadi kadang kita harus ngalah, bukan ngalah sih ya, sabar di belakang truk. Karena yang arah balik juga kadang ada mobil, jadi harus hati-hati juga ketika mau menyalip. Nah, di depan padahal kosong nih. Jadi emang kalau perjalanan di lintas timur ini kehambat biasanya karena truknya lagi banyak ya. Jadi kita nyalip dulu satu-satu gitu, nyicil.
Coba kalau udah kesalip semua, yang paling depan itu benar-benar kosong teman-teman dan lancar banget. Ya ini kayaknya bentar lagi mau hujan juga nih teman-teman. Jaraknya sih udah kurang dari 100 kilo ya, harusnya mungkin 90 atau 80 kilometeran lagi. Oke teman-teman, kita habis istirahat di Indomaret. Enggak, ayah aja. Enggak, udah setengah juga, cuma nanti aja. Ya, kita habis istirahat di Indomaret tadi, minum, duduk sekitar 15 menitan sama ke toilet. Posisi udah dekat ke arah Kayu Agung ya. Sebentar lagi nyampe perbatasannya, sampai Gapura Selamat Datang ya. Bensin tinggal 3 bar alias setengah. Saya udah ngisi lagi. Sebenarnya masih setengah juga sih bensin stylo ayah saya ya. Cuman ya kebiasaan beliau ngisinya pas udah dikit. Pas masih setengah, bukan pas mau habis. Tapi kan jarak kota Palembang itu 70-an kilometer lagi. Udah di bawah 75 sih. Ke penginapan ya khususnya. Jadi saya ngisi di daerah Palembang aja biar sekalian nanti. Estimasi sih menurut Google Maps 2 jam, mungkin 2,5 jam. Berarti jam 6 sore paling ya. Maghrib kita paling nyampe sana. Oke, sebenarnya semua SPBU, hampir semua sih, nggak semua ya, hampir semua SPBU Pertamina di lintas timur ini khususnya, itu kalau bagian solar benar-benar antri banget truknya teman-teman. Ini masih mending ya, bahkan kemarin sebelum Bandar Lampung, itu aja solarnya habis sampai banyak yang nginep di sana ya, dimatiin. Itu udah malam ya waktu itu ya kemarin. Terus juga nggak jauh dari sini, beberapa puluh kilometer ke belakang, itu sampai pinggir jalan tuh ngantri truk banyak. Dari dua sisi malah. Dua sisi jalan ya. Semuanya ngantri ke SPBU. Kayaknya emang terkendala logistik ya kelihatannya ya. Kayak sebagian SPBU tuh ada yang nggak lengkap. Kayak Pertamaxnya kosong waktu itu di sebelum Tahawang ya. Masih menuju Bandar Lampung kemarin. Itu Pertamax kosong. Terus di sini Pertalite-nya kosong nih, masih dalam pengiriman ya. Kalau solar juga ada kemarin, tadi pagi juga kita lewatin SPBU yang solarnya kosong. Oke, kita berkendara udah hampir 300 km loh hari ini. Gokil banget. Padahal kemarin cuma 213 kilo ya. Juga tadi kita kan berangkat jam 8, sekarang udah jam 15, berarti udah sekitar hampir, udah 7,5 jam lah kita di jalan teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. 70 km. Jadi sebenarnya perjalanan terpanjang di Solo Touring Tangsel Palembang tuh hari ini, hari kedua. Sama nanti di hari keempat. Itu dari Palembang ke Krui. Jaraknya kurang lebih sama sih. Yang hari ini kan kayaknya estimasinya 380-an kilometer. Sementara kalau yang ke Krui dari Palembang itu 370-an kilometer ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Oke, cuaca juga gerimis, tapi kita mau nahan aja untuk gak pakai jas hujan dulu. Soalnya gerah banget kalau pakai jas hujan tuh. Ini aja jaket sebenarnya udah gerah ya. Walaupun nggak ada matahari ya, walaupun nggak cerah, cuman suhunya tuh di sini agak hangat gitu. Mungkin karena lembab juga daerahnya. Oke, di depan kayaknya udah masuk Kayu Agung nih bentar lagi nih. Jalannya kelihatannya melebar juga, jadi masing-masing punya 2 jalur, ada separatornya di tengah. Palembang kiri. Oke. Siap. Sumsel, Babel. Oh iya, saya lupa udah mention atau belum, kita udah masuk Sumatera Selatan teman-teman dari tadi. Kita udah ninggalin Provinsi Lampung ya. Oke. Katanya ke sini ke arah Palembang, kita ikuti aja cara mainnya. Kayu Agung. Oke. Oh, monumen apa itu? Oh, bagus sih ini. Ada BPS, Sekretariat PKK. Oh, jadi ini kota Kayu Agung teman-teman. Kabupaten Ogon. Ogon apa tadi? Oh, di kanan kita stadion bola. Gokil.
Kayaknya lagi dihancurin lagi nih aspalnya. Mungkin biar tinggi jalannya sama, nggak terlalu tinggi, ditambal-tambal kan makin tinggi ya. Tadinya mungkin setinggi ini ya. Oke, kita akhirnya tiba di kota Indralaya, Kabupaten Ogon Ilir. Sekarang jam 4 lewat 13 menit teman-teman. Oh, udah 322 km kita berkendara, kurang lebih mungkin sekitar 48 lah, 48 km lagi menuju penginapan. Saya nginep di SW Co-Living Palembang. Itu nggak jauh sih dari Jembatan Ampera, masih di pusat kota. Oh iya, satu yang saya mention sejak masuk Ogon Ilir ya, daerah Ogon Ilir ini banyak kayak becak motor gini teman-teman. Sebelum nyampe sini tuh nggak ada ya, cuman di daerah Ogon Ilir Indralaya nih banyak banget beca ya. Kira-kira tarifnya berapa ya? Udah lama banget sejak saya terakhir naik beca. Saya terakhir naik beca waktu masih SD. Oh, kalian lihat kan di depan ada kayak api. Apa itu teman-teman? Oke, harusnya kurang lebih udah sisa 27 km lagi menuju kota Palembang. Dikit lagi yuk, bisa yuk, walaupun tangan sudah pegel-pegel. Oh, lihat nih antriannya panjang banget ya. Ini dari kayaknya hampir semua SPBU di Pulau Sumatera ya. Oke, hampir 350 km. Untungnya bensin cukup hemat teman-teman. Average-nya selama hari ini 44,8 km per liter. Udah sembuh nih motor. Padahal kemarin waktu kita touring ke Lombok, dia tiba-tiba jadi boros banget asli. Setidaknya jalannya menuju Palembang sini udah jadi 2 jalur ya. Jadi kayak nggak semacet waktu jalannya 1 jalur doang. Ditambah lagi ada separatornya sama yang lawan arah, jadinya kita bisa lebih lancar lah jalannya. Ini mirip-mirip di Cikampek ini teman-teman. Jalannya beton ya kan, 2 jalur. Terus kayak kerasa banget tempatnya tuh berdebu gitu kan. Karena emang dilewati banyak truk sih. Terus di kirinya ruko-ruko. Kayak apa nih? Lift terbuka, oke. Udah mau masuk Palembang, kayaknya saya masih bingung kita arahnya kemana. Kayaknya kita ambil yang sini aja. Oke, lampu hijau. Apakah benar ke arah sini Palembang? Coba kita cek dulu deh di depan. Oke, sekarang kita ada di sini. Benar ya, lurus ya? Ya, benar lurus. Masih 11 kilo lagi. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Bener ya, masih lurus ke depan. 11 kilo lagi. Aduh. Berarti jaraknya adalah 364 km ya. Dari Bandar Lampung. Dari tempat penginapan kita khususnya di daerah Kedaton. Nggak kerasa. Kerasa sih. Cuman kayak akhirnya gitu. Akhirnya sampai bentar lagi. Sekalian kita lihat seperti apa penginapannya. Ini saya sewa 2 malam di Palembang, namanya SW Co-Living. Itu harganya 470 ribuan deh kalau nggak salah. Saya lupa antara Traveloka, kayaknya Traveloka deh. Jadi kalau di Sumatera itu lebih banyak saya lihat ya opsinya tuh kalau pakai Traveloka dibandingkan pakai tiket. Soalnya kan saya biasa pakai tiket ya, tiket.com. Jadi saya pesan di Traveloka karena opsinya lebih banyak, harganya juga lebih pas lah. 470 ribu buat 2 malam, berarti 1 malamnya ya hampir 250 ribu lah. Masih di bawah itu tapi.
Oke, akhirnya udah ada petunjuknya, Ampera lurus. Berarti kita masih lurus ya guys. Oh, apa ini udah Palembang ya? Saya nggak lihat itu sih, gapuranya tadi. Ini jembatan apa nih? Itu ada jembatan juga. Perasaan nggak gini jembatan Ampera. Oke, somehow kita udah di Palembang teman-teman. Jadi welcome to Palembang. Nggak ada gapuranya sih, jadi saya nggak tahu. Tapi tadi udah ada tulisannya sih, sekolah bla 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 Palembang gitu ya. Berarti kan udah Palembang ya. Dan jaraknya ke penginapan itu 5 kilometer lagi. Alhamdulillah banget kita nyampenya masih sore, belum malam. Nggak tahu kenapa ya, kalau nyampenya malam tuh lebih kerasa capeknya dibandingkan nyampenya pas masih terang. Kita di depan kiri ke arah jembatan Ampera. Ini Palembang macet guys, rame banget sumpah. Flyover Simpang Jakabaring. Oke, welcome to Palembang teman-teman. Selamat datang buat teman-teman yang belum pernah ke Palembang. Mari kita lihat bersama seperti apa kota Palembang. Buat yang sudah dan lagi merantau mungkin bisa melihat kembali kampung halamannya ya kan. Dan bagi yang udah pernah ke sini, kalian bisa melihat mungkin ada perubahan. Itu di atas apa ya? LRT kan ya? Oke, kita udah tiba di Palembang. Kiri McD. Mirip-mirip, vibe-nya mirip-mirip di Jakarta. Jakarta Pusat ya, Cempaka Putih. Cuman di sini bedanya dia LRT. LRT kan ya, bukan MRT ini. Dan di depan kita akhirnya kita melewati ikon Palembang, Jembatan Ampera. Panjang 704 meter, gokil. Akhirnya kita sampai juga di Jembatan Merah. Jembatan Merah tuh. Jembatan Ampera teman-teman. Ramai banget kota Palembang hari ini. Mataharinya malu-malu ya, cuman setidaknya cerah lah, nggak hujan ya kan. Ini emang ada yang mau jalan kaki sepanjang ini ya. Pedestriannya kosong teman-teman. Walaupun banyak bangku sih. Iyalah 700 meter. Cuman katanya saya pernah lihat sih di sini ada Car Free Day juga ya, setiap hari Minggu. Cuman sayang banget kita kesininya di hari ini, hari Kamis dan Jumat besok ya. Ada loh yang jalan kaki. Keren-keren. Ya, dan di bawah kita teman-teman Sungai Musi. Sungai Musi ini paling sering dibahas di pelajaran apa ya dulu ya, zaman SD IPS ya. Salah satu sungai terpanjang. Sungai terpanjang di Indonesia gitu ya. Jembatan Ampera. Nah, di situ ada kayak tempat makannya juga, ada KFC, Mako, Ricis. Di sini yang rame guys. Ini yang bayar buat foto di itu apa namanya sih? Cermin ya kan. Dan ini dia stasiun LRT. Ini mah mirip-mirip kayak lagi di Jabodetabek ya. Oke, di depan ada bundaran apa ini namanya? Palembang Palembang Darussalam nggak sih? Oke, ini kita ambil kiri, muterin alun-alun teman-teman. Kotanya kota banget ya. Setelah seharian tadi kita lewatin perkebunan, akhirnya kita ngerasain vibe perkotaan lagi. Berarti yang hilang di sini tuh vibe pegunungannya ya. Kita kayaknya nggak lewatin gunung dari tadi. Oke, paling kita jalan-jalan di Amperanya besok aja ya. Soalnya sekarang udah capek, pegel, pengen mandi, gerah, kotor ya. Semuanya dah, semua kata-kata lelah ya, kata-kata yang mendefinisikan lelah ada di sini. Ada di diri ini gitu. Ini kita ambil kiri berarti.
Oh, ini soalnya satu arah ya. Ini mirip di Cipulir gak sih? Nanti untuk penginapannya di depan kita ambil kanan, teman-teman. Jadi sekarang kita mau jalan ke penginapannya dulu ya. Oke, finally kita sampai di Palembang. Jaraknya dari Tangsel 576 km, teman-teman. Jadi buat referensi kalian ya jaraknya segini gitu. Tapi ini belum termasuk jarak menyeberang di kapal ya. Ini jarak di daratnya, jarak di atas motor. Dan hari ini dari Bandar Lampung ke Palembang 361 km. Ya standar lah buat touring ya. Apalagi kita biasa 400-500. Di kiri kita apa ini? Seperti mall tua. Harusnya penginapannya di sebelah kanan ya. Ini kita bakal putar balik dulu. Oh, di kanan kita ada Sudirman City Center. Saya nggak tahu itu mall apa bukan, apa hotel. Ini kita ambil kanan ya, muter balik. Oh, banyak banget nih yang bisa dieksplor di Palembang, cuman kayaknya jangan pas jam sibuk kayak gini. Rame banget soalnya. Ya, kayaknya barengan sama orang-orang pulang kerja ya. Oke, ini kita ambil sebelah kiri, guys. Oke, cukup ramai. Aduh. Oke, kita hampir sampai di penginapannya. Sekarang udah jam 5:15, teman-teman. 400 meter di jalan ini. Nggak terlalu jauh sih dari kota ya, cuman lumayan lah. Kalau jalan kaki ya. Oke, harusnya nanti di depan sebelah kiri dia. Oke. Oh, ada plat B juga nih. Pak dia nginep di situ juga. Oke, ini kita masih ke arah. Aduh, masih lurus kayaknya ya. Nah, ini dia penginapan co-living. Ya, kita sampai jam 5:16, teman-teman. Oke, parkir di mana, guys? Situ. Di mana? Di mana? Sini? Oh, sini. Lurus sini, gini. Oh. Oh ya. Oke, kita mau cekin dulu.